Dengan hitungan dari ayah dan ibunya. 1, 2, 3. Boom! Justru Abil nggak jadi niup lilin. Dan Abil ini memulai megang lampu itu tiba-tiba boom! Seketika Abil ini kesetrum. Abil ini terjatuh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan di Hari Ulang Tahun Anak-Anakku. Seperti biasa, sebelum saya cerita, saya akan beritahukan pada semua teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo bahwa setiap saya cerita, kisah-kisah misteri, nama tempat toko semua disamarkan. Karena dari pengirim cerita, dari narasumber yang ngirim cerita ke saya, ini minta kalau nama tempat semua disamarkan. Untuk keamanan bersama dan demi kenyamanan bersama. Kisah ini lumayan sudah lama, kisaran tahun 2000-an. Ini ada seorang yang bernama Pak Akrom dan mempunyai seorang istri bernama Bu Sopiah. Nah, Pak Akrom dan Bu Sopiah ini sudah lama menikah bertahun-tahun tapi belum dikaruniai anak. Pekerjaan Pak Akrom ini hanya seorang pengembala kambing. Hingga pada suatu hari, Pak Akrom dan Bu Sopiah ini dimimpikan oleh seorang kakek-kakek yang menjanjikan akan memberikan keturunan, bahkan dilimpahkan kekayaan. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti yang saya bilang di awal, cerita ini agak lumayan sudah lama, kisaran tahun 2000-an. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Pak Akrom dan Bu Sopiah. Mereka ini sepasang suami istri. Mereka ini udah nikah lama, tapi belum dikaruniai anak. Mereka ini hidup di suatu pedesaan. Dan keseharian Pak Akrom ini hanya seorang pengembala kambing. Bu Sopiah ibu rumah tangga, bahkan kadang sering ikut Pak Akrom mengembala kambing. Bisa dibilang kehidupan mereka ini serba pas-pasan, malah bahkan cenderung kekurangan. Hingga akhirnya mereka ini benar-benar hidup apa adanya. Hingga pada suatu hari, Bu Sopiah ini ngomong sama Pak Akrom. Sebenarnya Ibu ini sedih kalau lihat Bapak ini ngangon kambing. Harusnya Bapak ini ngomong anak. Apa ini gara-gara Ibu apa gimana sih Pak? Enggak Bu, jangan ngomong kayak gitu toh Bu. Wes toh. Memang Gusti Allah ini belum ngasih kita keturunan kok. Ya udah nggak apa-apa. Iya Pak, Ibu kadang sedih Pak. Belum lagi ekonomi kita kayak gini Pak. Kita ini makan selalu apa adanya, hidup apa adanya. Nggak apa-apa Bu. Selagi kita ini selalu bareng, Ibu nemenin Bapak, Bapak nemenin Ibu. Ibu butuh apa yang sekiranya Bapak bisa. Kita ini saling Bu. Pak, oke. Singkat cerita, pada suatu hari Bu Sopiah ini ikut Pak Akrom ngangon. Seperti biasa, kalau Bu Sopiah ini di rumah kesepian ini, Bu Sopiah selalu ikut Pak Akrom ngangon. Ngangon kambing ini ada kayak lahan kosongnya. Dan banyak pepohonan-pepohonan di situ. Ada pohon besar yang bener-bener adem banget. Ini Pak Akrom ini gak tega. Lihat Bu Sopiah ini jalan kaki yang udah lumayan jauh. Pak Akrom ini ngomong sama Bu Sopiah. Istirahatlah Bu situ samping pohon, duduk-duduk. Nanti Bapak ke situ Bu. Nggih Pak. Akhirnya Bu Sopiah ini duduk-duduk di bawah pohon. Pohonnya ini bener-bener rindang. Pohonnya ini besar banget. Kalau dipeluk satu orang ini kayak nggak nyukup. Mungkin harus butuh 3 orang karena pohonnya ini bener-bener besar banget. Tak lama disusul oleh Pak Akrom datang. Yah enak. Turun awan-awan ya Bu. Iya Pak, silir neng ini. Iya Pak, di sini adem. Pak Akrom pun ikut istirahat di situ sambil mengamati 3 kambingnya. Sehingga cerita saking ademnya suasana di situ, mereka berdua ini tertidur. Dan kurang lebih kisaran 15 menit kemudian tiba-tiba boom! Pak Akrom ini dimimpikan. Ini kejadiannya kayak malam-malam. Ini ada kakek-kakek datang ke rumahnya Pak Akrom. Krom, kowe iki lagi butuh. Kowe iki lagi pengen duwe anak. Kowe iki lagi miskin. Kowe iki lagi butuh ngono kabeh kan. Nggih, Mbah niki sinten nggih? Ora perlu ngerti aku. Aku bisa mengabulkan semuanya. Kamu pengen punya keturunan? Gampang. Kamu pengen kekayaan berlimpah? Gampang. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, 3 kambing itu yang kamu punya, 3 ekor kambing itu harus jadi milikku. Dan yang kedua,
ketika nanti kamu sudah mendapatkan semua kekayaan yang kamu inginkan, tepat di usia 17 tahun, anak-anakmu aku ambil kembali. Mau kamu? Dengan mudah aku mengabulkannya. Ya saya memang pengen punya anak, Mbah. Tapi masa iya nanti kalau usia 17 tahun harus diambil? Loh, emang itu? Gimana? Kamu mau melakoni perjanjian ini? Mau, Mbah. Gampang. Dan boom! Tiba-tiba Pak Akrom ini bangun. Wah. Nggak lama kemudian, Bu Sophia juga bangun. Bapak! Bu, Bapak dimimpikan kakek-kakek datang, Bu. Nawarin anak dan kekayaan, Bu. Loh, Pak, kok sama, Pak? Ibu juga kok, Pak. Loh, masa toh, Bu? Terus ini pertanda apa, Bu? Ibu juga nggak ngerti, Pak. Ini pertanda apa? Di mimpi Bapak, kakek-kakek itu seperti apa, Pak? Orangnya tua, Bu, bungkuk. Dia pakai baju-baju batik. Iya, Pak, sama, Pak. Dia datangnya malam-malam nggak, Pak, ke rumah kita? Iya, Bu. Kok iso podo ya, Pak? Mimpi kita. Lah makanya Bapak bingung tuh, Bu. Iki pertanda apa ya, Bu? Ibu nggak ngerti, Pak. Ya wis lah, yuk kita pulang, Bu. Kok koyo ada yang nggak beres ya, Bu? Iya, Pak. Pulang wis lah, Pak. Loh, Bu. Boom. Tiba-tiba ini Pak Akrom kehilangan kambingnya. Bu. Loh. Lah, wedhus dhewe ki ning ndi, Bu? Kambing kita ini di mana, Bu? Loh, Pak. Lah, Bapak tadi naruhnya di mana? Loh, Bapak ini ngangonnya di sini-sini loh, Bu. Nggak jauh-jauh dari sini loh, Bu. Oke, masuk kambing-kambingnya hilang. Bentar, Pak. Di mimpi Ibu itu loh, Pak. Kakek-kakek itu minta kambing kita loh, Pak. Oh iya ya, Bu. Lah terus nanti kita ini hidup pakai apa, Bu? Lawang padahal ini yang satunya ini mau hamil loh, Bu. Kalau hamil kan punya anak kan kita bisa jual lah. Kok malah hilangi kambing-kambingnya gimana toh, Bu? Lah Ibu yuk nggak ngerti, Pak. Iya ya, Bu. Kakek-kakek tadi di mimpi Bapak juga gitu bilangnya. Kambingnya mau diminta, Ibu. Sambil mata Pak Akrom ini melihat sekitar. Kemana hilangnya itu kambing. Akhirnya mereka dengan putus asa ini, mereka ini pulang. Singkat cerita, 1 hari kemudian, akhirnya Pak Akrom ini menawarkan ke tetangganya yang sama-sama punya kambing. Kita sebut saja Pak Iksan. Pak Iksan, nuwun sewu, Pak. Iya, Pak Akrom. Pak Iksan kan punya kambing banyak. Kira-kira mau nggak, Pak? Saya menawarkan diri untuk merawat kambingnya Bapak, Pak. Kira-kira Bapak mau nggak, Pak? Soalnya kambing-kambing saya ini nggak tahu kemana, Pak. Hilang, Pak. Loh, mosok toh, Pak? Lah nek kalau Pak Akrom nggak keberatan, ya monggo. Saya sebenarnya juga kewalahan ngurus kambing-kambing saya. Ya lumayan banyak sih, Pak. Jenengan tahu sendiri toh. Iya, Pak. Kira-kira dibolehkan nggak, Pak? Iya. Monggo. Pilihan yang mana? Yang sekiranya Pak Akrom ini mau memelihara yang mana, monggo. Nanti sekiranya udah beranak, nanti bagi hasil. Nggak apa-apa, Pak. Kalau ada apa-apa ini Pak Akrom ngomong. Iya, Pak, soalnya saya sama istri saya ini nggak mau merepotkan, Pak, orangnya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Udah, diambil kambingnya. Akhirnya Pak Akrom ini mengambil 2 ekor kambing. Setelah Pak Akrom ini ngambil 2 kambing itu, Pak Iksan ini ngomong, oh iya, Pak, ini buat pegangan sehari-hari. Loh, Pak, nggak usah, Pak. Nggak apa-apa. Pak Iksan ini ngasih uang sama Pak Akrom buat pegangannya. Kalau ada keperluan apa-apa. Dan memang Pak Akrom ini memang lagi butuh. Yang pertama memang buat makan sehari-hari. Singkat cerita, 3 hari kemudian, Bu Sophia ini kayak masuk angin. Tiba-tiba ini pada malam hari ini muntah-muntah. Bu, lah Ibu kenapa? Bapak, badan Ibu kok nggak enak ya, Pak? Kok pegel-pegel kayak gini? Loh, Ibu kok muntah-muntah nih? Kenapa tuh, Bu? Ibu juga nggak ngerti, Pak. Bu Sophia ini muntah-muntah terus. Akhirnya Pak Akrom ini nyari warung untuk beli obat. Dan memang karena di pedesaan, jadi jarak warungnya ini lumayan jauh. Malam-malam Pak Akrom ini nyari obat. Sesampainya di rumah, Pak Akrom ngomong sama istrinya, ini Bu diminum. Ini penurun panas sama masuk angin, Bu. Diminum ya, Bu. Besok tak bikinin jamu Bapak. Iya, Pak. Badan Ibu kok pegel-pegel gak enak, badannya demam ya, Pak.
Ya udah ibu istirahat. Lagian kalau bapak angon itu ibu nggak usah ikut. Udah ibu di rumah aja. Iya pak. Waktu berjalan hingga 1 minggu. Kondisi Ibu Sophia ini masih tetap muntah-muntah. Pak Akrom pun kebingungan. Dan akhirnya Pak Akrom ini ke rumah Pak Iksan. Pak Iksan, nun sewu. Iya pak, gimana pak? Istri saya ini sakit. Tapi saya ini kok nggak ada biaya buat berobat. Kira-kira kalau saya pinjem Pak Iksan gimana Pak Iksan? Lah berapa? Yo pinjem dulu pak. Berapa gitu pak? Ya udah ini ada 300.000. Sana buat periksa. Nanti kalau ada apa-apa kabarin saya. Nggih Pak Iksan, matur nuwun. Akhirnya Pak Akrom ini buru-buru pulang. Ayo bu, kita ke puskesmas bu. Periksa ibu. Iya pak, ada uang emang pak. Udah ini dapat dari Pak Iksan. Dan mereka ini pergi ke puskesmas langsung. Dengan menaiki andong, memang kendaraan yang lewat di situ, angkutan yang lewat di situ hanyalah andong. Andong ini dokar ya. Kalau di daerah saya ini namanya dokar. Nah, mereka ini naik dokar. Sesampailah di jalan raya, dan di situ barulah ketemu puskesmas. Sesampainya di puskesmas, ini Bu Sophia ini langsung diperiksa. Dan dokternya pun ragu. Dokter pun akhirnya ngomong sama Pak Akrom. Pak Akrom, kayaknya kok ini bukan ini ya, bukan masuk angin. Lah, memang nopo toh dok? Coba pak, ini ada ruangan bidan di sebelah sini, cek kehamilan. Barangkali kok diberi momongan pak. Loh, masa tuh dok? Nah, makanya dipastikan. Coba dicek di ruangan bidan. Ini ruangannya ada di depan poli ini pak. Oh iya dok, terima kasih dok. Akhirnya Pak Akrom ini bergegas sama Bu Sophia. Ayo bu, barangkali ibu hamil. Iya pak, ibu lemes kok jadi semangat pak. Ya udah, wis pokoknya ayo kita ke sana. Akhirnya masuk di ruang bidan, di situ ketemulah sama Bu Bidan. Dicek di situ. Bu coba dicek dulu ya bu. Singkat cerita, akhirnya nggak lama kemudian ini bidannya ini ngomong, Bu selamat ya bu, ibu dan bapak diberi momongan. Alhamdulillah ya Allah. Mereka ini bersyukur. Pak Akrom dan Bu Sophia ini seneng banget. Akhirnya penantian Pak Akrom dan Bu Sophia yang benar-benar sudah lama kini terjawab sudah. Boom. Pak Akrom dan Bu Sophia diberi keturunan. Mereka berdua sangat senang sekali. Setelah dari puskesmas, Pak Akrom ini kepulangannya ini senang sekali. Bu, pokoknya ibu nggak boleh capek-capek. Biarin bapak yang capek. Apalagi sekarang kita udah dibantu sama Pak Iksan bu. Pokoknya bapak ini tambah semangat bu kerjanya. Iya pak, ibu ya juga seneng. Ingat bu, ibu nggak perlu lagi yang namanya ikut bapak. Nggak usah ikut-ikut ngangon-ngangon kambing. Pokoknya di rumah aja istirahat. Biar bapak yang mengembala bu. Ya, nggih pak. Akhirnya Bu Sophia ini bener-bener waktunya ini bener banyak di rumah. Bener-bener seneng sekali. Begitu juga Pak Akrom ketika pulang ngangon. Ini yang namanya ngelus-ngelus perut Bu Sophia ini sangat seneng sekali. Dek, kapan kamu lahir, Dek? Bapak udah rindu, Dek. Kangen, Dek. Ini Pak Akrom seperti itu, ngomong sendiri seperti itu sama perutnya Bu Sophia. Sehat-sehat di perut ibu ya, Dek. Bu, bapak seneng loh, Bu. Iya, Pak. Ibu juga seneng, Pak. Singkat cerita, kurang lebih 9 bulan kemudian akhirnya Sophia melahirkan juga. Boom! Putra yang sangat ganteng sekali. Kita sebut saja putranya ini namanya Abil. Abil ini sangat ganteng sekali. Hidungnya mancung, kulitnya ini putih bersih. Ini mirip dengan Bu Sophia. Wah, ini bener-bener Abil ini disayang-sayang. Bahkan Pak Akrom ini sering nyuruh Bu Sophia. Bu, kalau pas bapak ngangon, Abil diajak ya bu. Gak apa-apa bu, orang bapak ini gak pengen pisah sama Abil kok bu. Dan Bu Sophia pun menjawab, tapi nanti toh pak, nunggu 7 bulan. Wong ini masih kecil kok, masih bayi. Ibu takut kenapa-napa. Oh ya wis lah bu kalau kayak gitu. Pokoknya nanti kalau udah 7 bulan, yo nemenin bapak ngangon. Pokoknya ibu harus gendong di samping bapak. Ya bapak pengen terus ketemu kok. Iya pak. Jadi mereka ini bener-bener merindukan ya, yang namanya merindukan momongan. Ketika dikasih momongan ini gak pengen lepas, gak pengen ninggalin. Bener-bener seperti itu perasaan mereka. Singkat cerita, ketika Abil ini usianya udah 7 bulan, Abil ini sering digendong Bu Sophia, nemenin Pak Akrom ngangon. Nanti pas istirahat ngangon, Pak Akrom ini langsung gantian gendong. Bener-bener Abil ini dimanjakan. Dan tepat di usia Abil yang ke-1 ini kambing-kambingnya yang dingangonin sama Pak Akrom ini melahirkan. Disinilah rezeki semakin banyak. Akhirnya Pak Akrom ini sering menerima upah dari Pak Iksan. Dengan sendirinya dikumpulin uang itu, akhirnya bisa dibeliin kambing-kambing selanjutnya.
Ini benar-benar ekonominya Pak Akrom ini benar-benar bisa dikatakan naik. Semua kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan Abil, ini benar-benar terpenuhi, tercukupi. Mulai beli popok, susu, bubur, baju, semuanya ini serba gampang dengan mudah. Pak Akrom mendapatkannya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Bu Sopiah ini melahirkan lagi. Bu Sopiah ini benar-benar melahirkan lagi seorang anak. Sebut saja di sini namanya Ajeng. Dan dengan lahirnya Ajeng, ini ekonominya Pak Akrom ini naik melesat. Bener-bener pesat banget. Akhirnya Pak Akrom ini mengembalikan 2 kambing yang dari Pak Iksan. Dibalikin lah. Pak Iksan, ngapurone niki Pak. Bukannya saya ini nggak mau lagi untuk rawat. Tapi saya ini udah banyak kambing juga Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya justru malah seneng. Kalau kondisi Pak Akrom ini sudah lumayan membaik, ini saya malah seneng. Iya Pak, maaf ya Pak. Iya nggak apa-apa. Pak Akrom, mbok kapan-kapan ikut pengajian sini. Kalau pas lagi nggak sibuk. Oke Pak, nanti gampang. Nanti kalau saya lagi nggak sibuk, nanti pasti saya ikut pengajiannya Pak Iksan. Memang kebetulan Pak Iksan ini adalah seorang kiai. Sering ngadain pengajian di rumahnya, sering ngaji-ngaji. Di mana Pak Iksan ini sering dipanggil. Ini Pak Iksan ini seperti itu. Abil dan Ajeng ini kebutuhannya ini nggak pernah kurang. Dan kondisi rumahnya Pak Akrom ini semakin mewah. Bisa dikatakan mewah karena dulu hanya gubuk kecil. Sekarang Pak Akrom sudah merenovasi rumahnya. Bahkan sekarang Pak Akrom sudah bisa membeli sepeda motor. Dan tepat di belakang rumahnya ini ada tanah. Ini tanah ini milik orang lain. Ini dibeli sama Pak Akrom. Dibikin peternakan. Di situ dibikin kandang yang besar. Ini tanah orang lain dibeli sama Pak Akrom. Jadi kambingnya Pak Akrom ini tambah banyak dan terus beranak. Singkat cerita, 2 tahun kemudian Bu Sopiah dikaruniai anak lagi. Boom! Sebut saja Suci. Tapi di sini ada tapinya. Kalau Abil anak pertama itu ganteng, mancung, dan Ajeng ini cantik. Di sini lahir seorang bayi perempuan bernama Suci. Ini anaknya bisa dikatakan paling jelek. Dan kasih sayang Pak Akrom dan Bu Sopiah ini cenderung malah lebih ke Abil dan Ajeng. Karena putri yang ketiga, si Suci, menurut mereka ini jelek. Setiap tahunnya ketika Abil dan Ajeng ulang tahun ini selalu dirayakan. Tapi beda dengan Suci. Setiap Suci ulang tahun ini tidak pernah merayakan apapun. Padahal dengan lahirnya si Suci, ekonomi Pak Akrom ini tambah melejit. Sekarang ini Pak Akrom malah sudah punya karyawan. Pak Akrom sendiri sudah nggak ngangon lagi. Hanya menyuruh-nyuruh karyawannya. Ada 4 karyawannya yang disuruh-suruh sama Pak Akrom. Pak Akrom mau tenang-tenang di rumah. Pak Akrom dan Bu Sopiah memanjakan Abil dan Ajeng. Tapi yang namanya si Suci ini benar-benar kekurangan kasih sayang. Di sini Abil dan Ajeng ini ngerti kalau si Suci ini jarang disayang. Semakin mereka ini beranjak besar. Dan tepat usia mereka ini selisih 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Abil yang usianya udah 10 tahun, Ajeng yang usianya udah 8 tahun, Suci kini 6 tahun. Ini Abil dan Ajeng ini sering tahu kalau si Suci ini jarang dibeliin mainan. Abil dan Ajeng sering memberikan bekas-bekas mainannya. Ini dek, pakai mainan kakak. Gak apa-apa dek. Iya kak. Mereka berdua ini sampai tahu kalau si Suci jarang dimanjakan. Bahkan pernah kejadian nih. Abil ini ngomong sama Pak Akrom. Bapak, kenapa sih Suci gak pernah dibeliin mainan? Kan kasihan pak. Udahlah, kamu diam aja. Orang mainan bekas kamu masih banyak kok. Gak apa-apa. Iya, Ajeng juga kasihan pak sama si Suci. Udah gak apa-apa, bekas mainan kalian ini kan masih banyak. Bisa dipakai sama Suci kok. Ya wes pak. Mereka ini padahal anak-anak kecil ya. Tapi udah tahu kayak gitu, kasihan. Adiknya ini gak pernah dibeliin apa-apa, gak pernah dibeliin mainan. Jangankan kok mainan, ketika Bu Sopiah ini dari pasar membeli apa, makanan atau segala macam. Ini, Suci ini malah jarang dibelikan. Pernah suatu ketika, Abil dan Ajeng ini dibelikan es krim. Ini si Suci itu nggak dibeliin apa-apa. Udah nggak usah minum es Suci, nanti sakit. Iya bu. Si Suci hanya nurut. Padahal si Suci ini selalu nangis. Gimana sih kalau anak kecil ini lihat es krim, lihat makanan kesukaannya. Ini yang dirasain si Suci. Jarang mendapatkan kasih sayang seperti Abil dan Ajeng. Akhirnya, karena di rumah ini Suci kurang mendapat kasih sayang, si Suci ini main sama tetangga-tetangganya. Salah satunya anaknya Pak Iksan, yang seumuran dengan Suci. Kita sebut saja namanya Andi.
Suci pun main sama Andi dan teman-temannya. Dan di situ Andi ini selalu ngomongin sama teman-temannya, kalau sore pada ngaji ke rumahku yuk. Andi anaknya Pak Iksan yang seumuran dengan Suci, ini ngajakin teman-temannya di situ untuk ngaji bareng di rumah bapaknya Pak Iksan yang dulu pernah menolong Pak Akrom. Akhirnya setiap sore Suci ini sering ngaji ke situ. Singkat cerita, Abil kini usianya 16 tahun. Sebentar lagi Abil ulang tahun. Ini Pak Akrom dan Bu Sophia ini ngobrol. Pak, Bapak tahu nggak Pak? Nggak kerasa Pak, Abil kini usianya udah 16 tahun Pak. Bapak ngerti kan? Apa itu artinya Pak? Apa tuh Bu? Bapak lupa Ibu. Apa Bapak karena udah tua apa sih Bu? Loh Pak, inget nggak Pak? Dulu kita pernah mimpi didatengin kakek-kakek. Akan minta anak kita ketika anak kita ini usianya 17 tahun. Oh iya Bu. Kita ini harus hati-hati Pak. Was-was. Iya Bu. Setahun lagi berarti ya Bu? Iya Pak, setahun lagi Abil ulang tahunnya ke-17. Iya Bu. Kita harus hati-hati ya Bu. Ya wis, pokoknya kita saling hati-hati Bu, jagain anak-anak kita Bu. Iya Pak. Singkat cerita, Abil kini usianya sudah 17 tahun. Dan tepat di jam 12 malam, ini Pak Akrom ngasih kejutan di mana Abil dan Ajeng ini masih pada tidur. Si Suci ini tidurnya di depan TV. Pak Akrom dan Bu Sophia ini masuk ke kamar Abil. Dibukalah pintu kamar Abil. Abil ini lagi tidur. Bil, bangun nak, bangun nak. Iya Bu, iya Pak. Ketika Abil bangun, ini Abil kaget. Tum. Ada kue. Iya Bil, selamat ulang tahun ya Bil. Ajeng pun ikut bangun. Selamat ulang tahun kakak. Iya terima kasih. Ayo tiup lilin, ayo tiup lilin. Ayo Bil, tiup lilinnya. Si Suci ini denger, si Suci ini kebangun. Dan Suci ini memperlihatkan kakaknya mau tiup lilin. Suci ini hanya berada di pintu, ngeliatin seneng. Kakak-kakaknya setiap tahunnya diulang tahunin. Si Suci ini gak pernah. Dan akhirnya Abil ini disuruh baca doa sama Pak Akrom. Le, baca doa Le. Pinginnya jadi apa nanti kelak? Iya Pak. Masih ngantuk-ngantuknya itu padahal Abil. Ketika Abil selesai baca doa, Abil ini mau niup lilin. Dengan hitungan dari ayah dan ibunya. 1, 2, 3. Boom! Justru Abil gak jadi niup lilin. Bu, ini kenapa? Lampu rumah Pak Akrom ini tiba-tiba mati. Dan tak lama kemudian nyala kembali. Mati lagi, terus seperti itu. Bu, ini listrik kenapa? Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala. Akhirnya si Suci yang lagi di samping pintu ini langsung disuruh sama Pak Akrom. Suci, coba lihat di depan. Warga-warga depan pada lampu mati nggak nak? Sana cepet. Iya Pak. Akhirnya si Suci ini lari ke depan. Dan Abil pun bilang sama bapak ibunya, coba Bu, Abil ngecek juga Bu, barangkali lampu-lampu di belakang ada yang mati atau gimana Bu, ada yang konslet. Oh iya nak. Akhirnya Abil pun turun. Sesampainya di dapur, ini lampu masih nyala, mati, nyala, mati. Dan disitulah Abil menemukan kejanggalan. Justru Abil di dapur ini bau gosong, kayak bau bakaran kabel. Loh, kok bau gosong? Abil ini nyari, di mana pusat bau gosong kabel itu. Ternyata ini ada di lampu kamar mandi. Lah, oh lampu ini. Abil ini sengaja mau betulin, mau menyopot lampu itu. Lampu yang mengakibatkan kayak bau gosong. Karena lampunya tinggi, Abil ini mencoba untuk memanjat bak mandi. Ketika Abil ini memanjat bak mandi, dan Abil ini memulai megang lampu itu, tiba-tiba boom! Seketika Abil ini kesetrum. Abil ini terjatuh langsung. Ini semuanya lampunya mati akibat Abil kesetrum dan terjatuh. Suci yang dari depan ini langsung menuju ke belakang. Tahu kalau kakaknya ini di belakang. Dan tak lama Pak Akrom dan Bu Sophia ini musul juga ke belakang nih. Bil, udah belum Bil? Tetangga pada nyala kok lampunya. Bil, Abil ini gak ada suaranya. Akhirnya Pak Akrom ini nyari lilin. Ketemulah lilin. Dinyalain pakai korek. Akhirnya penerangan hanya memakai lilin yang di kue itu. Di kue ulang tahun Abil. Bil. Memang bener-bener gelap. Karena sudah jam 12 malam. Bil, gak ada suaranya. Tiba-tiba Suci teriak, kakak! Boom! Neng apa nduk? Kakak Pak, kakak Bu, kakak Pak, kakak Bu. Pak Akrom dan Bu Sophia ini langsung menuju ke suara teriakannya si Suci. Kenapa nak? Kakak Bu. Dan disitulah jelas
Dari nyalanya lilin angka 17 di kuenya Abil, ini terlihat jelas ada penerangan cahaya di situ, di kamar mandi. Abil benar-benar tergeletak dengan kondisi gosong. Bapak! Abil! Semua pada teriak, "Pak, kok anak kita gini, Pak? Bapak!" Bu Sophia ini teriak-teriak, "Bapak, Abil kok begini, Pak, jadinya, Pak." Semua nangis ketika di situ. Justru di sini Suci malah disalah-salahkan. "Iki piye, no? Iki gara-gara kamu." Suci nggak tahu, Pak. Suci udah lihat Mas Abil tergeletak. Suci pun nggak lihat banget, Pak. Suci baru lihat juga tadi dari penerangan lilin kue, Pak. "Enggak, iki gara-gara kamu kakak seperti ini." "Enggak, Pak." Suci terus nangis. Tak lama Ajeng pun mendengar, Ajeng pun ikut ke belakang. Ajeng pun berteriak. Ajeng pun nangis histeris melihat kakaknya sudah tidak bernyawa. Bener-bener kondisi Abil ini gosong. "Kakak!" Semuanya pada nangis. Abil meninggal. Singkat cerita, keesokan harinya jenazah Abil pun dimakamkan. Setelah Abil ini dimakamkan, ini Pak Akrom ini ngomong sama Bu Sophia, "Bu, kita lalai, Bu." "Iya, Pak. Ibu semalam ketika Abil mau niup lilin ke angka 17 juga inget, Pak. Ingat omongan kakek itu, Pak. Mau ngambil nyawa anak kita ketika anak kita ini usianya 17 tahun. Iya, Bu. Bapak pikir Bapak ini ngerayain, ngucapin ulang tahun yuk di kamarnya Abil biar aman. Nggak ngerti bakalan kayak gini, Bu." Akhirnya Abil meregang nyawa. Bener-bener Abil tidak terselamatkan. Kini peninggalannya Abil, Pak Akrom dan Bu Sophia, ini rasa khawatirnya terhadap Ajeng ini bener-bener jadi tambah besar. Jangan sampai nasib Ajeng pun sama seperti Abil, meninggal di usia 17. Akhirnya bener-bener rasa khawatirnya ini ditingkatkan. Jangan sampai terjadi keapesan yang sama seperti Abil. Singkat cerita, 3 hari menjelang usia Ajeng yang ke-17, ini Pak Akrom dan Bu Sophia ini curhat. "Pak, apapun yang terjadi, tepat di usia 17-nya Ajeng, kita harus menjaga ketat, Pak. Walaupun biasanya di ulta-ulta sebelumnya, kita selalu keluar makan, kita selalu ngerayain ulang tahun di luar. Tapi hari ini, kita harus kawal ketat Ajeng, Pak. Mau lampu mati, mau ada apa, pokoknya Ajeng harus ada di dalam kamar, Pak. Ibu nggak mau kehilangan lagi, Pak." "Iya, Bu, sama. Bapak setuju kalau gitu, Bu." Bener-bener Ajeng ini dijaga ketat. Tibalah. Nanti malam ini Ajeng usianya 17 tahun, tepat 17 tahun. Bapaknya ini ngomong, "Nduk, pokoknya nanti malam kamu jangan keluar rumah. Pokoknya kamu di dalam kamar." "Loh, lah emang kenapa sih, Pak? Teman-teman Ajeng kan mau ngajakin Ajeng jalan-jalan, Pak." "Udah nggak usah jalan-jalan. Nurut sama bapak ibu." "Ya, Nduk, tolong." "Ih, Bapak kok gitu sih? Ajeng ini udah ada janji, Pak. Nanti pas ulang tahunnya Ajeng mau bakar-bakar sate, Pak. Ajeng tadi siang juga udah nitipin uang sama teman-teman Ajeng." "Nggak usah, Nduk. Gampang besok-besok bisa dirayain lagi kok, Nduk." "Nggak mau ah. Udah kamu nurut sama Bapak." Akhirnya Ajeng ini dimasukin kamar dan dikunci dari luar. "Udah, Bu. Pokoknya Ajeng nggak boleh keluar-keluar. Apapun yang terjadi Ajeng ini nggak boleh keluar-keluar. Kita sementara ini tidur sama Suci di depan TV. Jagain kamarnya Ajeng, biar Ajeng ini nggak keluar-keluar rumah." "Iya, Bu." Dan baru hari itu juga Pak Akrom dan Bu Sophia ini tidur bareng Suci. Biasanya si Suci ini tidur sendiri. Suci ini tidur di depan TV. Kalau udah selesai sholat, ngaji segala macam, ini Suci tertidur sendiri di depan TV. Nggak pernah ditemenin. Singkat cerita, 2 jam kemudian Pak Akrom dan Bu Sophia pun sempat tertidur dan kebangun. Bu, jam berapa ya, Bu?" "Jam 2. "Alhamdulillah, berarti udah aman, Bu. Udah kelewat, Bu, ulang tahunnya, Bu." Tiba-tiba ini ada suara ketukan pintu. Deg 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 deg. Assalamualaikum. "Bu, suara siapa, Bu? Kok suara kayak..." "Coba, Pak, dicek, Pak." Akhirnya Pak Akrom ini ngecek. Dibukalah pintu, jegrek. "Oh, Pak Wanto. Ada apa tuh, Pak Wanto?" "Pak, saya mau ngabarkan, Pak. Maaf nih, Pak." "Lihat ada apa, Pak Wanto?" "Putrinya jenengan, Pak." "Iya, kenapa? Ajeng ada itu di kamar?" "Enggak loh, Pak. Wong putrinya jenengan ini kecelakaan kok, Pak." Boom! "Kecelakaan? Bu, Ajeng kecelakaan?" "Ya nggak mungkin toh, Pak."
Orang Ajeng di dalam kamar kok. Coba wae lho Pak, dicek Pak, orang Ajeng ini kecelakaan Pak. Langsung Pak Akrom dan Bu Sophia ini ngecek ke kamarnya Ajeng. Dibukalah pintu kamar Ajeng. Dibuka. Ternyata Ajeng ini kabur lewat jendela. Jendela ini kebuka. Karena memang bener-bener Ajeng ini udah punya janjian sama teman-temannya. Dan ternyata Ajeng ini kecelakaan. Dan Pak Wanto pun bilang, iya kan Pak, memang bener ya Allah lah. Terus di mana Ajeng sekarang? Ajeng, maaf Pak, Ajeng sudah gak ada Pak. Boom. Mas, yang bener omonganmu Mas. Ini sampai kaosnya Pak Wanto ini dipegang, ditarik sama Pak Akrom. Yang bener omonganmu Mas. Oke Pak. Ada warga yang lihat Pak, dibawa ke rumah sakit tapi gak keburu Pak. Ajeng udah meninggal Pak. Ya Allah Ajeng, kok bisa ngene? Rumah sakit mana Pak? Rumah sakit depan Pak, sana Pak. Dan ternyata benar. Akhirnya buru-buru Pak Akrom dan Bu Sophia naik motor sampai rumah sakit. Sesampainya di sana memang Ajeng sudah tidak bernyawa. Ajeng meninggal dunia. Nangislah mereka berdua. Bener-bener tepat di angka 17. Akhirnya singkat cerita Ajeng pun dimakamkan. 7 hari pengajian di rumahnya Pak Akrom. Dan Pak Akrom pun ngomong sama Bu Sophia, Bu, anak kita ini tinggal Suci. Gimana ya Bu? Iya Pak, padahal Suci ini yang sering kita asingkan Pak. Iya Bu, tapi mau gak mau kita harus nyelamatin Suci juga Bu. Iya Pak. Dan dengan sepeninggalnya Abil dan Ajeng, ini kondisi ekonominya Pak Akrom ini benar-benar semakin melemah. Peternakannya Pak Akrom ini benar-benar mengalami penurunan drastis. Banyak kambing-kambingnya yang keracunan. Bahkan karyawannya ini banyak yang dipecat gara-gara lalai menjaga peternakannya Pak Akrom. Kini tinggal si Suci. Dan akhirnya mau gak mau, ini Pak Akrom dan Bu Sophia ini ngomong sama si Suci, Nduk, iya Pak, maafin Bapak ya Nduk, maafin Ibu juga. Dari dulu Suci ini gak pernah ngerasain kasih sayang seperti kakak-kakakmu. Gak apa-apa kok Pak. Sebentar lagi kan usia Suci 16 tahun. Iya emang kenapa Pak? Apa kita cerita aja Bu? Iya Pak, mending diceritain. Gini loh Nduk, Bapak dan Ibu kamu ini melakukan perjanjian pesugihan Nduk. Maksudnya apa Pak? Perjanjian apa? Pesugihan apa? Suci nggak tahu. Iya ya Bu, seusia Suci ya juga nggak tahu ya Bu. Jadi gini Nduk, gini loh Nduk, Bapak kan kemarin-kemarin banyak uang. Bapak ini sering namanya memanjakan kakak-kakakmu, beli ini beli itu. Nah, itu Bapak ini dibantu sama jin Nduk. Suci tambah bingung di sini. Dibantu sama jin. Kok gitu? Kan nggak boleh kita berteman sama jin, kata si Suci. Karena si Suci ini sering ikut ngaji, diajarin sama Pak Iksan. Lah, terus gimana Pak? Jadi gini, Bapak pengen kamu selamat Nak. Mas Abil, Mbak Ajeng ini kan meninggalnya setiap usia mereka 17 tahun Nak. Nah, Bapak ini gak pengen kamu nanti usia 17 tahun juga meninggal Nak. Maafin Bapak ya Nak, maafin Ibu. Lah, terus Suci harus gimana Pak? Bu, akhirnya Pak Akrom dan Bu Sophia pun berpikir, Pak, gimana kalau kita nikahkan Suci Pak? Siapa tahu dengan seperti itu, cara itu bisa memutuskan kutukan tumbal turunan itu loh Pak. Iya ya Bu, kalau coba ngomong sama Pak Iksan gimana ya Bu? Lah, maksudnya Pak? Loh, Suci kan sering Bu main sama anaknya Pak Iksan Bu. Siapa tahu Andi, anaknya Pak Iksan ini tahun depan mau dijodohkan sama Suci Bu. Siapa tahu Andinya mau Bu. Suci gak mau nikah Pak. Suci kan masih kecil Pak. Suci juga masih sekolah. Udahlah Nduk, nurut sama Bapak. Lagian Nduk, orang kampung kayak kita, apalagi perempuan, ini nikah muda ini udah wajar Nduk. Demi keselamatan keluarga kita. Ya udah, Suci nurut sama Bapak Ibu. Singkat cerita, 3 hari kemudian Pak Akrom memberanikan diri ketemu Pak Iksan. Pak Iksan, Assalamualaikum Pak Iksan. Oh, Waalaikumsalam. Pak Akrom, silakan masuk Pak Akrom. Ada apa ya Pak Akrom? Gini loh Pak Iksan,
bukannya ini saya ini kayak Siti Nurbaya menjodoh-jodohkan, tapi saya ini menawarkan, Pak, siapa tahu Pak Iksan ini kerso, siapa tahu Pak Iksan ini mau. Lah, ada apa yo? Kok datang-datang ngomongnya kayak gini? Iya Pak, saya kok pengen jodohin Suci sama putranya jenengan, Andi. Siapa tahu Andi ini mau sama Suci. Oh itu. Lah kok buru-buru? Emangnya Suci ini udah kebelet nikah Pak? Gimana? Enggak Pak. Yo, saya ini pengen Pak yang namanya Suci ini nikah muda Pak. Saya pengen Suci selamat Pak. Yo coba nanti saya tak ngomong sama Andinya. Andinya mau nggak, anak saya ini mau nggak? Iya Pak. Kalau begitu lekas kabarin saya ya Pak. Siapa tahu Mas Andi ini mau Pak. Iya. Emang harus tahun depan Pak? Apa nggak 3 tahun lagi? Sebenarnya gini Pak. Saya itu ada rahasia Pak. Rahasia apa toh? Saya dan istri ini ngelakuin pesugihan Pak. Pak Yai ini, Pak Iksan ini sebenarnya sudah tahu, tapi pura-pura nanya. Iya Pak, terus Pak gimana? Iya Pak, jadi saya ini perjanjian di mimpi saya sama istri saya ini sama, didatengin kakek-kakek. Kakek-kakek itu mau memberi anak dan memberikan kekayaan Pak, tapi dengan satu syarat. Setiap anak-anak kami ini usianya 17 tahun, ini nyawanya pasti diambil Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya bilang Suci harus saya nikahkan tahun depan ini? Saya ingin menanggulangi Pak, agar di usia 16 tahun ini Suci udah nikah Pak. Jangan sampai angka 17 Suci belum nikah Pak. Ya nanti saya coba ngobrol sama Andi dulu. Siapa tahu Andinya ini mau. Kalau enggak kan yo maaf, saya enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi memang kalau soal pesugihan ini saya enggak bisa nolong sama sekali. Kalau masalah nikah kan bisa, tapi kalau untuk yang lain-lain atau saya harus menanggulangi apa-apa segala macam nggak bisa, karena memang pesugihan ini sesuatu hal yang dibenci sama Allah. Pak Akrom tahulah, di agama manapun nggak menganjurkan kalau pesugihan itu baik Pak. Nggih Pak, saya ngertos Pak, saya juga menyesal Pak. Ya coba saya nanti ngobrol sama Andi, barangkali Andi ini kok tertarik dengan Suci. Singkat cerita akhirnya Pak Akrom ini ngomong sama Andi. Le, iya Pak, ada apa Pak? Kira-kira Le, kalau tahun depan kamu nikah ini mau gak Le? Ah, ya enggak lah Pak. Orang Andi tahun depannya berarti ini baru lulus sekolah. Kok langsung mau nikah? Bapak ini gimana sih? Lah, kalau nikahnya sama Suci mau gak? Sucinya Pak Akrom Pak? Iyalah, orang dari dulu mainnya sama kamu kok. Emang Bapak gak ngerti? Oh, kalau itu Andi mau Pak. Ternyata Andi sama Suci ini saling cinta. Jadi cinta-cintaan monyet. Kayak masih kecil pacaran gitu. Tapi ini semua orang tua gak pada tahu. Kecuali Pak Iksan. Pak Iksan ini sering lihat. Kalau Pak Suci sering ngaji ke situ. Kalau sama Suci Andi mau Pak. Lah terus nanti Suci mau tak kasih makan apa Pak? Loh, Bapak kan ada ternak. Yuk kamu bisa nerusin ternaknya Bapak kok. Ibu juga pasti setuju Le. Iya Pak, Andi mau Pak. Beneran yo? Iya Pak, sekalian nulung orang. Lah emang kenapa toh Pak? Ya pokoknya nulung. Iya Pak. Singkat cerita akhirnya, tepat Suci di usia ke-16 tahun. Dan Andi ini udah lulus sekolah juga. Karena memang selisih usia Andi dan Suci ini sedikit ya. Jadi mungkin kisaran Andi ini usianya juga udah 18, Suci ini 16 tahun. Hanya selisih 2 tahun. Dan akhirnya tibalah pernikahan antara Suci dan Andi. Orang tua mereka ini seneng. Pak Akrom dan Bu Sophia ini seneng. Dan berdoa mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan Suci. Dan ternyata benar. Singkat cerita ketika Suci ini sudah menginjak ke usia 17 tahun. Ini Suci selamat. Tidak terjadi apa-apa dengan Suci. Pak, ini bener Pak. Hari ini Suci usianya 17 tahun loh Pak. Kata Bu Sophia. Iya ya Bu. Suci bisa ulang tahun Bu. Mereka ini lagi senang-senangnya, tiba-tiba Suci dan Andi ini datang. Assalamualaikum Bu, Pak. Nak, ya Allah, Bapak baru saja ngomongin kamu. Bapak seneng. Suci selamat kan Bu? Iya, Bapak ini seneng. Justru Suci ini mau ngabarin Bu. Ngabarin apa Nak?
Suci hamil, Bu. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya aku punya cucu, kata Pak Akrom. Bu Sophia pun seneng. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita punya cucu, Pak. Suci tidak terjadi apa-apa loh, Pak, dengan Suci. Andi ini bingung. Karena Andi ini memang gak ngerti. Memang ada apaan? Andi nanya sama Pak Akrom. Emang ada apa toh, Pak? Gak apa-apa, Le. Pokoknya Bapak ini seneng. Kalau Suci selamat, kamu selamat, ini Bapak seneng. Apalagi dikabarin kalau Suci ini hamil. Berarti kan Bapak ini mau punya cucu, Le. Oh itu, Pak. Yoyolah, Pak. Bapak nanti akan seneng. Begitu juga bapakku. Nanti pasti seneng, Pak. Keluargaku juga seneng kok, Pak. Bapakku juga punya cucu akhirnya. Dan singkat cerita, akhirnya Suci pun melahirkan. Di sini Pak Akrom dan Bu Sophia ini pengen yang namanya ngadu. Walaupun kondisi ekonominya Pak Akrom ini sebenarnya udah mulai hancur. Bisa dikatakan kondisi Pak Akrom ini 70% udah hancur. Peternakannya aja udah kembali lagi, hanya tersisa 2 kambing. Akhirnya Pak Akrom ini ke pasar, sengaja ke pasar mau belanja pakaian-pakaian bayi, kelengkapan bayi yang akan dibawa ke rumahnya Suci. Dan memang kebetulan Suci dan Andi ini tinggalnya masih satu rumah dengan Pak Iksan, yang jaraknya ini nggak jauh. Pak Akrom sama Bu Sophia ini ke pasar membeli kelengkapan bayi. Saat Pak Akrom ini sedang milih-milih baju-baju bayi, ini Bu Sophia ini nggak sengaja ngelihat ke jalan. Ini Bu Sophia tiba-tiba dilihatin, boom! Ada orang, ini wujudnya, ini mirip almarhum Abil dan almarhum Ajeng. Seolah-olah ini kayak mau nyamperin mereka. Pak. Lah kok ya Abil karo Ajeng toh, Pak? Endi toh, Bu? Itu loh, Pak, mau nyebrang. Loh, iya ya, Bu. Loh, kok mau kesini, Bu? Loh, itu ada truk kenceng kok, Bu. Bu, spontan Pak Akrom dan Bu Sophia ini langsung berlari bareng. Seolah-olah pengen nyelamatin Abil dan Ajeng yang mau menyeberang dan melihat truk kenceng banget. Semua orang juga di situ teriak semua. Awas! Awas! Bruah! Pak Akrom, Bu Sophia tertabrak truk dan meninggal. Ini ternyata, ini yang lewat, ini bukan Ajeng, bukan Abil. Tapi melainkan kambing ini mau nyebrang. Entah itu kambingnya siapa. Ini orang-orang yang lihat. Loh, ini kambing mau nyebrang, justru 2 orang ini malah mau nyelamatin kambing. Malah gak nyelamatin nyawa mereka. Ini menurut penuturan warga yang melihat kejadian itu. Dan saat Pak Akrom dan Bu Sophia ini mau nolong kambing itu, justru Pak Akrom dan Bu Sophia ini malah teriak nama Abil dan Ajeng. Abil, Ajeng. Makanya warga ini bingung. Ini orang gimana sih? Manggil kambing malah Abil dan Ajeng. Dan disitulah truk ini kaget. Ngerem mendadak udah gak nyampe. Tertabraklah. Pak Akrom dan Bu Sophia meninggal. Dan akhirnya Pak Akrom dan Bu Sophia pun dimakamkan. Suci di sini benar-benar nangis. Tapi Pak Iksan di sini tahu. Bapaknya Andi ini sebenarnya tahu apa yang sedang terjadi. Karena memang sudah diberitahu juga. Inilah kisah yang dialami oleh Pak Akrom dan Bu Sophia. Dan yang selamat adalah anak yang ketiga. Di mana anak yang ketiga si Suci benar-benar sangat kurang mendapatkan kasih sayang. Tapi ya ternyata yang selamat justru malah si Suci. Akhirnya si Suci ini sekarang hidup harmonis, penuh kebahagiaan dengan Andi. Karena memang Suci ini kan rajin beribadah, sering sholat, sering ngaji. Memang dari kecil Suci ini udah dididik Pak Iksan, bapaknya Andi, tentang agama, tentang mengaji. Hingga akhirnya sekarang ini Suci sama Andi ini hidupnya ini benar-benar penuh kebahagiaan, penuh keberkahan. Disinilah banyak edukasi ya, dimana memang apapun yang menyangkut dengan pesugihan, dengan hal-hal yang tiba-tiba kok kerasa dadakan atau apa, yang sekiranya kita ini memang atau lewat mimpi atau lewat apa, alangkah baiknya kita pertanyakan pada orang yang lebih tahu. Agar kita ini gak terjerumus dengan hal-hal yang namanya pesugihan. Karena ternyata pesugihan ini banyak bentuknya, banyak beragam macamnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang di rumah ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tidak terjerumus di hal-hal yang seperti itu. Saya juga mau ngucapin terima kasih banget. Sekarang subscribernya udah nyampe 30.000 berkat semua teman-teman, semua penikmat channel Rian Agus Widodo.
Dan banyak komen-komen yang support channel ini. Dan kalau memang ada teman-teman yang nggak suka dengan channel ini, cara pembawaan saya, atau mungkin mengganggu teman-teman yang memang nggak seneng dengan channel ini, cara pembawaan saya ini, ya silahkan monggo di skip juga nggak apa-apa. Pilih channel yang lain, saya ini nggak apa-apa kok. Saya ini legowo pokoknya. Dan saya selalu menerima saran semua teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo. Mudah-mudahan subscriber saya ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak rezeki melimpah, dan diberi kesehatan terus-menerus. Salam buat keluarga dari saya. Ada dari komen ini saya kemarin baca, Mas kok yang diucapin sering luar negeri? Ini bukan berarti menyampingkan Indonesia ya, yang di dalam negeri ya. Enggak, jadi banyak warga Indonesia ini yang ada di luar negeri. Ada di Hong Kong, ada di Malaysia, ada di Singapura. Banyak macam-macam. Nah, ini saya akan membacakan 10 komentar pertama di video kemarin. Yang pertama, dari Rika Ugi. Aku follow IG kakak, belum di follow back kak. Udah. Jadi, kalau follow nanti, ini ya DM Instagramku ya kak, di follow back gitu ya. Jadi biar tahu ya. Oke. Dan Yanah di Bekasi. Aku suka banget Rian Agus Widodo, terima kasih. Yang ketiga, ada Natasha Febrian. Mas tak like bae yo, oke. Yang keempat dari Sri Ainun 84. Boom. Yang kelima dari Gending Kinasih. Taiwan telat. Duh, Taiwan. Yang keenam, Endah Wijayanti. Pagi. Oke. Yang ketujuh, Hia APP. Taiwan hadir Kang. Asik. Yang kedelapan, Sulastri N. Bu Endang Uti. Lio Sa. Boom boom boom. Oke. Yang kesembilan, Princess Comel hadir. Oke. Dan yang ke-10, Wawat Suliawati. Makasih banyak Dek Rian sudah baca WA kakak. Sama-sama kakak. Sehat selalu kakak, banyak rezeki melimpah ya kak. Oke. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah komen. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita, gampang banget, kalian bisa langsung DM ke Instagramku @dodosinjo. Dan ada WA-nya juga. Kalian bisa WA. Dan kalau WA, sertakan nama dan cerita ya. Kalau kalian ini susah ngetik, kalian bisa FN voice note. Kalian bisa voice note, kalian bisa ceritain semuanya tentang kisah-kisah kalian, kisah-kisah misteri kalian. Oke? Dan kalau cerita jangan sepotong-sepotong ya. Misalnya kemarin kita banyak baca, Kak aku diliatin pocong di kamar mandi. Udah gitu loh. Jadi kita bingung ini. Nah terus ceritanya gimana? Dan kalau bisa, kalau ngirim ini profil kalian ini kerja di mana, terus udah lama nempatin di situ, kok tiba-tiba ada diliatin apa, nah baru seperti itu. Jadi jangan, Kak aku diliatin pocong di kamar mandi, aku bingung gitu. Ini paling ceritanya 3 detik selesai. Jadi ada orang diliatin pocong nih di kamar mandi, selesai udah dong ya kan. Jadi kalau cerita tetap yang sedikit panjang ya kan, jadi nanti kita rangkum gitu teman-teman. Pokoknya pengalaman kalian, kisah-kisah misteri kalian, insya Allah kita baca semuanya. Dan ini satu persatu karena bener-bener yang ngirim ini ribuan. Bener-bener ribuan. Maaf kalau balasnya telat. Insya Allah pasti dibalas satu persatu. Oke, akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Yo Sky! Boom boom boom! Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.